Pada sesi kali ini kita akan masuk ke pembahasan praktikum terkait dynamic routing atau routing dinamis yang ada pada Cisco Packet Tracer. Dynamic routing ini adalah suatu teknik di mana si router ini secara otomatis akan membuat dan memperbaharui routing tabel berdasarkan protokol dari routing dinamis tersebut, sehingga memungkinkan router ini bisa otomatis menentukan jalur terbaik untuk mengirim data ke tujuan tanpa perlu kita atur dulu routernya satu persatu. Untuk langkah membuat routing dinamis, kita akan mencoba membuat routing dinamis ini dari 3 router, yang mana setiap router ini mengelola suatu jaringan lokal di bawahnya, dan antara router satu dengan router yang lain ini bisa saling berkomunikasi dengan teknik routing dinamis tersebut. Kita coba masukkan routernya. Untuk router yang kita pakai itu adalah router PT. Di sini ada router, masuk ke router PT. Di sini saya langsung masukkan 3 router aja. Untuk router 0 saya ganti namanya menjadi router A, router 1 ini router B, dan router 2 ini adalah router C. Jadi ada 3 jaringan yang berbeda dikelola oleh 3 router yang berbeda pula. Dan nantinya setiap router ini bisa saling berkomunikasi, baik itu antar router atau antar perangkat yang ada di masing-masing router. Untuk menghubungkan antar router, saya pakai kabel serial DCE atau kabel Data Communication Equipment. Untuk kabel DCE di sini ada serial DCE. Untuk router A menghubungkan ke router B ini menggunakan port serial 2/0. Untuk router B juga sama, menghubungkan ke router A menggunakan port serial 2/0 juga. Kemudian untuk router B ke router C ini menggunakan port serial 3/0, dan router C ke router B itu juga sama, port serial 3/0. Kemudian saya tambahkan satu buah perangkat lagi untuk mendistribusikan jaringan ke masing-masing klien routernya. Saya tambahkan satu buah switch di router A, satu buah switch di router B, dan satu buah switch di router C. Untuk koneksi ke switch, saya pakai kabel straight through masuk ke fast Ethernet. Nah, di sini karena untuk jaringan lokal seperti biasa saya gunakan port fast Ethernet 0/0. Baik itu untuk router A, kemudian untuk router B juga sama, pakai fast Ethernet 0/0. Untuk router C juga sama, pakai fast Ethernet 0/0. Jadi untuk jaringan lokal itu adalah menggunakan yang namanya fast Ethernet 0/0. Kemudian saya juga tambahkan misal di sini untuk alamat jaringannya atau alamat networknya itu adalah 202.10.10.0 atau 10.10.1/24. Kemudian untuk di jaringan lokal di router B ini alamat IP-nya 203.10.10.1/24. Untuk router jaringan lokal di router C juga sama, kita gunakan 204.10.10.1/24. Jadi kalau diperhatikan di sini ada 3 segmen IP yang berbeda, baik itu untuk IP lokal di router A, IP lokal di router B, dan IP lokal di router C. Kemudian dikarenakan setiap router ini akan berkomunikasi, tentunya kita memerlukan beberapa segmen IP yang menghubungkan antara router A dan router B, kemudian dari router B ke router C. Untuk segmen IP tersebut ini nanti dikonfigurasi di port serial, baik itu serial 2/0 dan port serial 3/0.
Kita buatkan aja di sini untuk router A, alamat jaringannya yaitu 160.10.10.6/30. Kemudian untuk dari router B ke router C yaitu 170.10.10.6/30. Nah, di sini sudah ada jaringan juga. Jadi selain untuk mendistribusikan ke jaringan lokal, di sini juga ada jaringan untuk menghubungkan antar router. Langkah berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi ke tiap masing-masing router, baik itu router A, router B, dan router C. Kita masuk dulu ke router A. Kita masuk ke konsol, kemudian ini di no aja. Kita aktifkan routernya, enable. Masuk ke configuration, kemudian kita coba ganti dulu namanya, dikarenakan ini ada 3 router, supaya tidak membingungkan pas nanti konfigurasi. Kita ganti namanya menjadi router A. Kita ganti hostname-nya aja, hostname A. Nah, ini udah berubah ya, yang awalnya router menjadi A. Kemudian kita masuk ke konfigurasi untuk alamat jaringan lokalnya. Untuk alamat jaringan lokal ini menggunakan interface fast ethernet 0/0. Kita tambahkan IP address-nya yaitu 202.10.10.1. Nah, ini untuk IP dari routernya yang menuju ke lokal. Kemudian netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan no SH. Nah, ini udah beres untuk ke lokalnya. Langkah berikutnya kita akan konfigurasi jaringan untuk antar routernya. Di sini kan udah kelihatan ya, ada kabel yang menghubungkan dari router A ke router B menggunakan yang namanya port serial 2/0. Kita masuk dulu ke interface-nya, interface SE 2/0 atau interface serial 2/0. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya, IP address spasi 160.10.10.6. Kemudian untuk subnetnya yaitu 255.255.255.2. Di sini karena /30 berarti subnetnya itu 252. Kemudian dikarenakan kita menggunakan kabel serial, kita set clock rate-nya di 64.000. Terakhir kita aktifkan no SH. Nah, untuk port serial ini statusnya udah berganti dan sudah dikonfigurasi. Tinggal kita akan lakukan juga konfigurasi terhadap DHCP server dari router A, sehingga jika ada perangkat yang terhubung ke switch yang ada di router A, ini akan mendapatkan alamat IP otomatis atau alamat IP DHCP dari router A tersebut. Untuk konfigurasi DHCP server, kita tinggal masuk ke IP DHCP spasi pool spasi router underscore A. Nah, setelah itu kita tambahkan alamat jaringannya. Alamat jaringan yang kita tambahkan yaitu alamat jaringan lokal yang ini 202 network spasi 202.10.10.0 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan default router, default strip router itu adalah alamat IP router PTA yaitu 202.10.10.1, kemudian exit. Nah, untuk konfigurasi di sisi router A ini sudah selesai. Tinggal kita konfigurasi di sisi router B, atau mungkin saya tambahkan dulu aja perangkat kliennya. Misal di router A ini ada komputer-komputer, saya tambahkan 2 komputer aja. Untuk komputer masuk ke fast ethernet. Nah, seperti biasa kita tunggu sampai si software ini mengenali konfigurasi dan topologi yang kita gunakan.
Nanti kalau ini udah hijau, artinya si software sudah selesai mengidentifikasi. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah hijau, satu lagi. Nah, ini udah dua-duanya hijau. Kita coba masuk ke komputer di PC0. Kita masuk ke desktop, kita IP configuration. Nah, ini kita set ke DHCP karena sebelumnya kita sudah konfigurasi DHCP server di router A. Nah, udah dapat alamat IP ya, 202.168.2 dengan gateway, itu alamat IP routernya. Kita set juga di komputer yang satu lagi, DHCP. Nah, ini udah dapat juga. Kemudian kita coba tes koneksi dari PC0 ke PC1. Nah, ini sudah berhasil. Dari PC0 ke router juga sudah berhasil. Nah, berarti untuk koneksi di router A ini sudah selesai konfigurasinya. Tinggal kita konfigurasi router B-nya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini di router B ini memiliki 3 jaringan sekaligus. Yang pertama itu adalah jaringan lokal ke bawah. Kemudian ada jaringan ke router A dan ada jaringan ke router C. Berarti kita harus melakukan konfigurasi di 3 interface tersebut. Yang pertama interface fast Ethernet 0/0 yang menuju jaringan lokal. Kemudian interface serial 2/0 yang menuju ke router A dan interface serial 3/0 yang menuju ke router C. Kita konfigurasi di lokalnya dulu aja. Seperti biasa, kita aktifkan dulu routernya, enable, kemudian kita masuk ke dalam configuration-nya. Seterusnya kita ganti hostname-nya, nama hostname-nya menjadi router B untuk membedakan bahwa ini adalah konsol dari router B tersebut. Untuk masuk ke jaringan lokal, ke interface jaringan lokal, itu ada di interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, IP address 202, ini 203 karena di router B, titik 10.10.1. Untuk netmask-nya 255.255.255.0. Terakhir kita aktifkan untuk portnya NoSH. Nah, ini udah hijau ya, udah aktif. Setelah itu kita akan konfigurasi juga jaringan yang menuju ke router A, baik itu yang menuju ke router A dan yang dari router A, router B. Untuk jaringan ke router A itu ada di serial 2/0. Berarti kita masuk ke interface serial 2/0. Kemudian kita tambahkan IP address-nya 160.10.10.6. Sesuai yang ini ya, 10.10.6. Kemudian untuk netmask-nya yaitu 255 dan karena ini /30 berarti 2. Kita set juga clock rate-nya. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Dikarenakan untuk IP ke-6 ini sudah diambil oleh di jaringan router A. Berarti kita pakai misalnya IP ke-5 aja. Sini IP ke-5. Kita ganti. Tinggal enter aja. Kemudian kita aktifkan portnya NoSH. Jadi kalau misalkan kita pakai 6, otomatis kan bakal konflik ya sama router A. Kita ganti menjadi IP ke-5. Kemudian kita juga akan konfigurasi jalur jaringan yang dari router B menuju router C. Untuk portnya itu menggunakan port serial 3/0. Berarti kita masuk ke interface serial 3/0. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya, IP add spasi alamat jaringannya yaitu 170.10.10.6. Untuk netmask-nya 255.255.255.252.
Kemudian kita set clock rate-nya di 64.000. Terakhir kita aktifkan no SH. Nah, ini udah aktif ya. Mungkin kita tinggal aktifkan juga DHCP server yang ada di router B. Konfigurasinya juga sama. Kita masuk ke IP, kemudian DHCP full router underscore A. Kemudian kita masukkan networknya untuk IP lokalnya, yaitu network. Alamat jaringan lokalnya yaitu 203.10.10.0. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default routernya, default router kita isikan alamat IP dari router B yaitu 203.10.10.1. Nah, udah beres ya konfigurasi di router B. Kita coba tambahkan kliennya yang ada di router B. Misal di router B itu ada laptop disambungkan menggunakan kabel fast Ethernet. Kita tunggu sebentar sampai yang berwarna oranye ini berubah menjadi hijau. Nah, ini udah hijau. Satu lagi. Nah, udah dua-duanya hijau. Kita coba konfigurasi IP-nya. Kita set ke DHCP. Nah, udah dapat ya 203.10.10.2 untuk laptop 0 dengan gateway-nya 203.10.10.1 atau IP router B. Ini udah sesuai dengan konfigurasi yang kita gunakan, topologi yang kita gunakan. Untuk laptop 1 juga sama, kita set ke DHCP, udah dapat IP. Tinggal kita tes koneksi, misal dari laptop 1 ke dari laptop 0 ke laptop 1 udah bisa. Kemudian dari laptop 1 ke router juga sudah bisa. Jadi untuk konfigurasi di router B ini sudah selesai. Tinggal kita konfigurasi di router C. Untuk di router C, di sini dikarenakan cuma 2 koneksi, ya kita konfigurasi di 2 interface yang berbeda. Biasa kita konfigurasi di interface yang menuju ke alamat IP lokal dulu, ke jaringan lokal. Kita masuk ke config. Kemudian kita ganti hostname-nya, hostname itu menjadi C. Kemudian baru kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0 atau fast Ethernet yang menuju ke jaringan lokal. Kita tambahkan IP routernya, IP address 204.10.10.1, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian no SH untuk mengaktifkan. Nah, ini udah hijau ya. Tinggal satu lagi yang menuju ke router B, jaringan ke router B. Untuk perintahnya sama, kita masuk ke interface-nya dulu. Di sini router C koneksi ke router B ini menggunakan interface serial SE3/0. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, IP add spasi 170.10.10.5. Netmasknya 255.255.255.252 karena /30. Kemudian enter, terakhir no SH. Nah, ini udah hijau semua ya. Untuk konfigurasi ini sudah selesai. Ya mungkin ada yang ketinggalan di sini. Misal untuk klien yang ada di router C, jaringan router C, itu mungkin sebagian ada komputer, sebagian lagi ya pakai laptop. Kita koneksikan dari switch ke komputer, kemudian dari switch ke laptop. Kita tunggu berapa saat. Nah, di sini sudah hijau satu menuju ke komputer dan menuju ke laptop juga itu sudah hijau. Kita setting IP lokalnya sama, kita set ke DHCP karena semuanya ini kliennya masuk ke DHCP.
Oh, ada violet, kita coba lagi. Kita coba lagi. Oh, ada yang salah mungkin di konfigurasi yang terakhir. Kita coba lagi setting oh iya, untuk konfigurasi DHCP server ini belum disetting ya, makanya pas di setting ke DHCP ini gak dapat IP. Berarti kita setting dulu untuk DHCP servernya, sama seperti tadi. Kita masuk ke config, udah tinggal masuk ke IP DHCP pool router C. Ada yang ketinggalan tadi konfigurasinya. Kemudian kita daftarkan jaringan lokalnya, network spasi jaringan lokal di router C itu adalah 204.10.10.0. Kemudian netmasknya 255, 255, 255 dan 0. Kemudian untuk default router itu adalah 204.10.10.1. Kemudian exit. Nah, untuk konfigurasi harusnya udah beres. Di sini untuk DHCP servernya juga sudah terkonfigurasi. Kita coba cek lagi di komputer. Setting static, kemudian DHCP kan lagi. Nah, udah beres ya. Tadi file itu karena memang belum di setting untuk DHCP servernya. Kalau udah di setting, maka ketika ini di set ke DHCP itu dapat IP sesuai dengan DHCP pool yang ada pada router tersebut. Di sini udah dapat untuk PC2 dapat IP 10.10.2, 204.10.10.2. Gateway-nya alamat IP router. Kemudian untuk di laptop juga sama, saya set ke DHCP. Nah, ini udah dapat juga 204.10.10.3. Gateway-nya juga sama. Tinggal kita coba tes koneksinya dari PC2 ke laptop 2, sudah sukses. Kemudian dari PC2 ke router juga sudah sukses. Langkah terakhir, kita akan melakukan konfigurasi untuk routing dinamisnya. Di sini ada 3 router, berarti kita melakukan konfigurasi routing dinamis di 3 router berbeda. Kita tinggal daftarkan, misalkan kita masuk ke router A, ini kita enter aja. Kemudian kita aktifkan biasa, enable, masuk config. Kemudian kita masuk ke router RIP. Nah, baru kita bisa menambahkan routing dinamis untuk router A. Untuk perintahnya kita cuman cukup untuk menambahkan alamat IP dari jaringan lokal router A, kemudian alamat IP atau alamat jaringan yang menuju ke router B. Kita coba masukkan ya. Untuk jaringan lokal dulu kita masukkan network spasi 202.10.10.0. Ini alamat jaringan lokal di router A. Kemudian network 160.10.10.4. Nah, ini udah selesai ya, dikarenakan hanya menggunakan 2 jaringan. Ini sudah didaftarkan 202.10.10.0 dan 160.10.10.4. Kita cek di routing tabelnya di bagian RIP, ini sudah terdaftar 2 alamat IP, yang satu untuk lokal, yang satu untuk publiknya. Kemudian untuk router B juga sama. Untuk router B karena ada 3 jaringan, yaitu jaringan lokal, jaringan ke router A dan router C, maka kita akan konfigurasi ke 3 jaringan tersebut didaftarkan kepada routing tabel yang ada di router B. Di sini karena udah masuk ke menu config, berarti tinggal kita masukkan perintahnya router spasi RIP,
Kemudian alamat jaringannya kita masukkan juga 3. Pertama kita masukkan untuk alamat jaringan lokal, network, spasi jaringan lokalnya yaitu 203.10.10.0. Kemudian kita masukkan untuk jaringan ke router A. Perintahnya juga sama, network spasi 160.10.10.4. Tidak lupa kita masukkan juga alamat jaringan yang menuju ke router C, yaitu network spasi 170.10.10.4. Nah, ini sudah didaftarkan ya. Jadi setiap jaringan di sini sudah didaftarkan pada routing tabel routing dinamis. Tinggal kita masukkan routing tabel untuk router C. Router C juga sama, karena di sini sudah masuk ke menu config, tinggal kita masukkan perintahnya router RIP, kemudian alamat jaringan lokalnya yaitu network 204.10.10.0. Kemudian kita daftarkan juga jaringan yang menuju router B, yaitu network 170.10.10.4. Enter. Kita cek lagi di bagian RIP. Nah, ini sudah terdaftar. Kita coba tes koneksi. Misal saya akan tes koneksi dari komputer PC0 yang ada di router A, jaringan router A, ke laptop 1 yang ada di router B. Nah, ini udah sukses ya. Kemudian kita coba tes lagi, misal dari PC1 ke PC2 yang ada di router C. Ini juga sudah sukses. Kemudian dari laptop 2 ke laptop 0, ini juga, ini violent. Kita coba sekali lagi, biasanya masih loading. Nah, ini sukses ya. Dari laptop 2 ke laptop 0. Ini violent, mungkin si software masih ngebaca topologi jaringan yang kita buat. Terakhir mungkin dari laptop 1 ke bebas saja ya, ke PC2. Ini bebas ya. Nah, ini untuk pengetesan jaringan sudah selesai, dan semua jaringan ini sudah sukses terhubung dan bisa berkomunikasi antara satu jaringan dengan jaringan lain. Kalau disimulasikan untuk arus datanya yaitu seperti ini. Jika jaringan ada di luar jaringan lokal, maka ini akan diteruskan ke router. Router ini akan mencari di mana rute data ini akan ditujukan. Kalau misalkan ada di router B, maka dari router A akan diarahkan ke router B. Kemudian dari router B akan diarahkan ke jaringan lokal, di mana tujuan data tersebut akan dikirim. Baru setelah sampai tujuan, ini akan mengirimkan feedback atau balasan bahwa data tersebut ini sudah sampai dan diterima oleh komputer tujuan. Ya, kalau digambarkan jaringan internet itu ya seperti ini. Nah, itu untuk praktikum bagaimana kita melakukan routing dinamis atau dynamic routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan sekian, dan terima kasih.